orang. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lo jangan coba-coba ngibulin gue ya. Gue lihat dengan mata gue sendiri. Dompet nyonya yang copet itu cukup tebal. Lo sembunyi di mana? Ampun bang, saya ketangkap polisi bang, sumpah. Masih untung saya bisa kabur. Ram jarah lo. Gue paling gak suka dikibulin tau. Hei, jangan. Tunggu. Main senangnya sendiri saja. Hah? Mau jadi jagoan ya? Hah? Kalau mau nyolong di sono. Hah? Mau ngerampok di sono. Beraninya merasa anak kecil saja. Kurang ajar. Jangan ikut campur, Kong. Gue juga berani ngerampok. Apa? Ngerampok? Paling ngerampok itu tangganya sendiri. Hah? Pakai motor segala. No. Ingat. Bang Untung. Ayo pulang. Kenapa dia? Badan gue meriang, Wan. Berobat dong. Iya, lo gak usah ikut kerja. Semalam dia ke tempat. Wah, gawat lo, Dol. Bisa mampus lo. Habis gue gak punya duit sih. Sudah ya. Bukan siapa yang ngambil, Ayo pergi Pak. sana. Ampun, Pak. Pergi sana, pergi. Bukan saya ngambil, Pak. Benar, Pak. Kamu yang bawa lagi ya? Bukan saya yang ngambil, Pak. Ampun, Pak. Tunggu, Pak. Nanti kamu Bukan ya. saya yang ngambil, Pak. Balik Benar, ke Pak. Tunggu, Pak. Bukan saya, Pak. Ampun, Pak. Pergi sana. Bukan saya, Pak. Ayo pergi sana. Ampun, Pak. Bukan saya, Pak. Ampun, Pak. Pergi sana. Silakan masuk. Komeng. Beres amat lo. Lagi apes, Bang. Sana. Nih, Bang. Hah? Ini lagi sepeot, nunggu gopek. Lu gopek melulu sih. Terima kasih, Wan. Udah sana pergi. Sedikit amat lo. Bisa dapat banyak lo. Lagi sakit, Bang. Sini cepet. Jangan macem-macem lo ya. Lu tadi nimpe 10 dop mobil. Gua tahu sendiri. Mana setoran lo? Jangan, Bang. Jangan hajar Wawan, Bang. Adul yang salah. Adul sakit nggak bisa kerja. Uang Wawan buat ngobatin Adul ke dokter. Terus buat setor sama abang. Bilang terus terang dong, gue lebih senang. Jangan omenin terus. Asal lo pada tahu ya. Gua nggak segan-segan nyekek lo. Kalau lo coba-coba mau ngelawan. Ngerti nggak lo? Ngerti, Bang. Pergi sana. Bangun, Wan.
yang ngeceter, Wan. Gue jadi nggak enak malu. Tenang, Dul. Kali ini aman. Hah? Gila lo. Lu kerjain sih di sini? Iya dong. Kapan lagi? Aduh, tiada berdaya. Mampir, Om. Nangis sendiri. Om cakep deh. Aduh, nangis sendiri. Gak lihat tuh. Emang segini perencah? Telah putus cinta, mau bunuh diri di rel kereta api. Tunggu gue ya. Jangan bikin gara-gara lo. Mulai sekarang, lu mesti store uang keamanan sama bos gua. Bilang sama si Jupri, jangan coba-coba lagi masuk tempat ini kalau mau selamat. Suruh dia cari tempat lain. Ngerti lu? Lu nangkas Jupri ya? Hah? Ini dia orangnya. Kamu luka. Anak bos kalian, Ada apa, Pak? ada surat buat dia. Gua bilang surat ini buat bos lu. Iya, Jangan Pak. rancang Iya, lu. Pak. Panggil. Jangan gitu dong. Kenapa? Apa lu? Kau mau mukul? Bang, udah bang. Jangan gitu. Panggil lu.
Aduh, berantakan, aduh. Stop dong, stop. Aduh, hancur nih. Aduh, saya bisa bangkrut nih. Ayo, stop, tolong. Kalau lu mau selamat, tinggalin tempat ini. Daerah ini jadi milik gue. Lu tahu Sentato? Itu bos gue. Dia tidak segan-segan ngarungin lu orang. Mulai sekarang, lu orang semua mesti store sama bos gue. Paham? Tuan pemilik biliar ini. Iya. Ingat, tiap tanggal 5, anak buah gua datang ke sini. Jangan cari kesulitan. Kalau ada yang bikin onar di sini, lapor sama anak buah gua. Ngerti, bos? Iya. Ayo perlu aman. Ayo ngerti. Ini surat dari bos gua. Iya. Banyak uang dibayar Pak. Pak. Baru ambil Pak bayar orang gaji di sini. Aduh Pak, tolong Pak, cepat Pak. Cepat Pak. Mana satpamnya? Itu dia Pak. Itu lari sana Pak dia Pak. Cepat dia Pak. Tolong Pak. Pak ada. Asinan jambunya bawa ke sini ya. Iya. Siapa ya, Pak? Mungkin itu Om Jarwo. Tadi aku ditanya sama dia. Oh ya. Selamat malam. Selamat malam. Cari siapa? Ada kiriman dari Surabaya. Oh. Silakan masuk. Terima kasih. Pak, ini ada kiriman dari Surabaya. Memangnya Papa ada relasi di Surabaya? Ada surat pengantarnya, Pak. Oh, apa Cak Kandar? Oh, Hah? Loh? Tenang, jangan teriak kalau mau selamat. Ikat. Pak. Pak. Ayo. Panggil pembantu Nyonya dengan lembut. Baik. Yam? Biam? Ya, Nyonya. Kesini sebentar. Cepat.
Ya jujur, Rin. Kalau lu kagak terima sama gua udah bilang kagak pakai ambil nyawa. Kerja sama gua pantang ada pembunuhan. Kita cuma perlu hartanya. Kenapa lu langgar? Bangun. Lawan gua. Ayo lawan gua. Bangun. Wan, lu cuma mau bunuh teman sendiri kan? Kenapa lu langgar pantangan gua, Ming? Sebenarnya gua kagak mau yang seperti ini, Ming. Ayah saya tidak pernah tahu bahwa anaknya menjadi pelacur di ibu kota. Dia menyangka saya bekerja di pabrik, seperti isi surat yang selalu saya kirimkan. Pasti lu gak kasih tahu kalau calon mantunya seorang bajingan, kan? Aduh. Masa yang begitu mesti dibilangin sih? Kali aja pacar gua gak tahu politik. Kadang-kadang rasanya seperti mimpi bisa lepas dari dunia yang saya kira akan menjerat saya sampai keriput. Mas Wawan benar-benar mau mengawini saya, kan? Apa gue mesti sumpah? Mas tidak akan galak sama Suci, janji? Ini anak masih nggak yakin juga. Lu akan gue sayang seperti gue nyayangin ibu gue, adik gue, kakak gue sekaligus. Karena gue nggak punya siapa-siapa lagi. Gue benar-benar sebatang kara. Ada tawaran kerjasama dari Johnny Bule untuk ngedarin narkotik di darah kita, tapi gua tolak. Kita sudah sepakat tidak terlibat dalam perdagangan obat bius. Pak, ini baru dibeliin Mama. Oh iya ya, main sana. Sampai saat ini kita batasi kerja kita hanya, entah untuk lain waktu. Denah sasaran kita nanti malam. Pemiliknya seorang lintah darat. Kadang-kadang jual beli emas. Jadi pasti bahwa dia menyimpan uang cash di rumahnya. Paling banter, disimpan di berangkas. Untuk itu, si Raja Kunti gua ikutkan dalam operasi ini. Operasi ini akan dipimpin oleh Wawan, Adul, Rudi, si Raja Kunci sebagai pendamping. Bagaimana, Wan? Siap, Bos. Cuma kalian mesti ingat syarat mutlak gua. Tidak ada pembunuhan. Kita cuma perlu hartanya, bukan nyawa. Kalau terpaksa? Pokoknya tidak ada pembunuhan. Setuju? Atau silakan mundur. Apa? Mostor, Mas. Nih. Besok pagi saja. Kalau malam-malam ibu tidak terima tamu. Bilang saja Dulmanan, saya teman baik beliau. Sebentar ya. Ada tamu, Bu. Katanya Mostor, Mas. Hei, kan aku sudah bilang kalau malam tidak terima tamu untuk urusan bisnis. Katanya dia sudah kenal baik sama ibu. Namanya Dulmanan.
Si Manan itu bagaimana? Sudah aku bilang, setornya besok saja di pasar. Kali dia. Ya. Jangan bergerak. Turut perintah. Turun. Sana. Cepat. Ayo. Kamar. Di sana. Diam. Tutup dulu. Rupanya ya. Iya. Tutup. Ayo kumpul di situ. Udah ada. Ayo. Coba. Mana Brankas? Jangan sampai saya tembak. Ya. Ya. Mana kuncinya? Tidak. Mana kuncinya? Tidak. Peot. Ya. Cepat. Kurti kami. Jangan ada bergerak. Nggak kehitung. 1 miliar ada kali ini. 1 miliar sama yang ini. Jangan curang dong. Milo bilang.
Daniel, Pak. Iya. Tuhan, sebulan lagi mereka akan nikah. Mengapa kau panggil si anak? Jangan meratap terus, Ma. Semua sudah takdir. Ya, itu takdir. Tuhan mentakdirkan kematian seperti itu. Mungkin untuk peringatan buat kita. Sudah gila kali dia. Pakai ngelayat lagi. Gua yang pot-potan nih. Dia benar-benar nyesal, Bang. Dari semalam dia uring-uringan terus. Cengeng. Kalau mau jadi kiai, kiai sekalian. Sok nggak mau membunuh. Kita kan bajingan. Masalahnya, kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Itu resiko. Tapi selama ini memang dia tidak pernah melakukannya, Bos. Melukai orang pun ibarat kata nggak pernah. Tapi kita harus akui bahwa operasi dia selalu sukses. Memang sih. Tapi pembunuhan kemarin kan terpaksa. Lebih baik sama-sama kita pecahkan. Kalau memang keluatan itu sangat membebani, Mas Wan. Jangan ganggu gua! Mas! Semua orang mendesak gua. Semua orang semua kasih nasihat sama gua. Gak ada yang mau ngerti gua. Biar setan dedemit kagak bakal bisa. Ini urusan gua. Apalagi perempuan. Apa yang bisa dia pikir dengan air mata? Semua ambulans jalan. Pukul. Kalau itu memang bisa memuaskan amarah Mas Wan. Asal sesudah itu, Mas Wan bisa tenang. Gua nggak sengaja bunuh orang. Demi Tuhan, gadis itu lari. Sejak itu, aku selalu diburu oleh rasa salah. Gua pengen tobat. Tapi agama mana yang mau maafin bajingan macam gua? Yang mengampuni, tobat. Bukan agama, Mas Wan. Yang mengampuni dosa cuma Tuhan. Dosa yang lain mungkin bisa, tapi bukan untuk pembunuh macam gua. Waktu anak-anak, saya pernah mengaji. Guru agama itu bilang bahwa Gusti Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya kalau dia benar-benar tobat. Biar dosa itu selebar jagat, seluas langit. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu. Saya tidak sengaja. Saya nggak sengaja.
Lu sadar dengan apa yang akan lu jalanin? Nggak gampang keluar dari organisasi. Lu akan terjepit dan dijepit dari dua arah. Gua nggak senang kerja sama kita. Dari kita sama-sama masih kecil jadi berantakan hanya karena lu terlalu emosional. Terlalu menuruti kata hati. Gue takut keresahan gue justru akan mencelakakan kawan-kawan gue sendiri. Karena lu habis membunuh. Ya. Wan, baru satu orang yang lu bunuh. Lu sudah murung seperti ayam sakit. Coba lu pikir. Berapa ratus ribu korban yang bergelimpangan. Hanya karena ambisi beberapa orang di setiap perang. Berapa ratus ribu orang yang harus mati kelaparan. Karena dimiskinkan demi politik di Afrika. Lu membunuhkan karena terpaksa. Sebab kalau tidak, mungkin lu yang celaka. Lu ketangkep dan mendekam sia-sia dalam penjara. Pikiran gue kalut. Gue pengen lepas dari keadaan macam ini. Tegasnya mau bermasyarakat. Lu pikir bisa? Gue mau coba, bos. Senggangganya buat nentermin pikiran gue. Asal berani tanggung risikonya. Gue akan tanggung semua resiko. Bos, gue janji akan tutup mulut sampai kapanpun. Gue pribadi percaya Melo. Tapi anak-anak yang lain, gue nggak jamin. Terus terang, gue cemas, Wan. Soalnya, semua rahasia organisasi ada di otak lu. Artinya, lu akan selalu dicurigai kalau terjadi apa-apa dengan kita. Justru itu yang jadi beban gue, Dul. Itu udah jadi tekad gue. Apapun yang terjadi, gue terima. Gue selalu mimpi didatangi arwah ibu. Dan selalu membisiki supaya gue insaf. Dul, gue pengen lepas dari dunia hitam kita. Gue serius. Dunia hitam. Ya, sebutan yang terpaksa harus kita terima. Meskipun kadang-kadang kita tidak pernah merasa bahwa kita hitam. Ada yang lebih hitam dari kita. Yang merampok uang negara, menyalahgunakan jabatan buat kepentingan diri sendiri. Tapi dunianya tidak hitam, bahkan terhormat. Bagaimanapun juga, kita harus terima kenyataan itu dulu. Kita tidak bisa memutihkan kehitaman kita dari hitamnya orang lain. Akhirnya kita berpisah juga. Lu udah gua anggap saudara gua, adik gua, sahabat gua. Kalau dia sampai ngoceh di depan polisi, kita juga yang bakal berantakan. Pokoknya, gua nggak mau organisasi kita hancur hanya karena seorang sok suci. Bener, Bos. Apa sih kelebihan dia? Bos terlalu mempercayai si Wawan sih. Kalau tugas, dia selalu jadi pimpinan. Padahal yang kerja, kita juga, si Komeng, gua. Sekarang,
Terserah sama lu, Pade. Boleh aja dia bilang setia, tutup mulut. Tapi apakah masih bisa setia kalau kuku jarinya dikelupas? Apakah masih bisa tutup mulut kalau telapak tangannya diinjek-injek dengan kaki kursi? Sorry, bos. Gua nggak mau dikarungin hanya karena seorang pengkhianat. Kalau begitu, singkirkan dia. Lu yang gua tugasin, Meng. Gua saranin lebih baik lu pindah ke kota lain. Ini serius, Wan. Halo, gue udah bilang, gue tanggung semua resiko. Itu sia-sia, Wan. Lu akan mati konyol. Lu tahu, Wan, si Koming selama ini iri sama lu. Dan kesempatan lu nggak ada, dia gunain bener-bener. Dia juga yang nyaranin supaya lu dibunuh. Seenggak-enggaknya buat sementara. Bagaimana, Wan? Kalaupun gue pindah, bukan karena gue takut, tapi karena gue pengen ngelupain masa lalu gue. Apa salah gua, Meng? Orang paling terkutuk di dunia ini adalah pengkhianat. Meng! 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 Jangan, Meng! Jangan! Meng!
Kenapa, Bung? Kelihatannya mereka mau habis jiwa, Bung. Tahu. Kenapa lu nolongin gua? Masalah hati nurani, Bung. Biar saya bajingan, tapi nggak bisa ada orang lain dikeroyok. Siapapun pasti saya bantu. Hebat. Udah langka orang begitu di Jakarta. Saya orang Surabaya. Oh, Surabaya. Gue pernah punya sahabat orang Surabaya. Namanya Caman. Caman yang punya sobek. Dia tertembak merampok toko emas. Lu kabur dari Surabaya, lu? Mulai gawat di sana, Bung. Selain Caman, ada 4 orang lagi yang didol. Mat Pentul, Udin Hitam, dan 2 lagi anak buahnya Caman. Terus terang, saya ingin mulai lagi di sini. Tapi sama sekali tidak ada kawan. Bagaimana kalau kita kerjasama? Oh ya, Suci, ini kenalin Bung Thohir. Teman kerja di proyek. Silakan. Kalau senang manis, gulanya ambil sendiri. Ya. Saya masih ada modal untuk masa-masa observasi kita. Gue udah gak kerja lagi. Gue pengen hidup tenang. Udah terlalu lama gue nyelami kerja gituan. Hasilnya, gue udah punya tekad untuk berhenti. Oh. Bukan maksud gue pengaruhin lu. Ini urusan gue pribadi. Gak apa-apa. Saya bisa cari partner lain. Sebenarnya lu nyari penyakit, nolongin gue. Mereka semua bekas kawan-kawan yang mau ngabisin gue karena alasan tadi. Oh ya, jadi mau mandi? Ya. Gue ambilin anduk. Kanan. Berantakan, maklum. Gak apa-apa. Berantakan kan budaya kita juga. Permisi, Mbak. Silakan. Preman Surabaya, dia pikir gue masih aktif. Saya mau ngomong. Si Adul mati. Hah? Semalam dia dibunuh di jalanan, dekat jembatan Goyang. Astaga. Kalau gitu lu beresin pakaian. Sekalian pakaian gue. Besok siang kita berangkat ke desa. Kenapa nggak sekarang? Mereka akan tidak leluasa kalau kita berangkat siang hari. Ntar malam gue nggak tidur di rumah. Lu nggak usah takut. Yang mereka carikan gue bukan lu. Segar sekarang. Bagaimana kalau kita cari makan di luar? Bini gue nggak masak. Terserah, Bung. Saya akan tamu. Pade, kerjaan gitu saja sampai gagal. Tinggal hantam sampai klenger, terus lempar dari puncak gedung, selesai. Si Wawan pasti sudah mencium rencana kita. Sudah kepalang tanggung, Bos. Kita pancing saja si Wawan kemari. Caranya? Kita kerjain bininya.
Boleh juga. Tapi gua cukup bijaksana. Bang Selo, lo yang sudah pada akrab sama si Wawan, gua nggak suruh. Kalian berempat sama si Rudi, sampai kali ini masih gagal juga. Kalian sendiri gua bunuh. Paham? Paham, Bos. Bagaimanapun, Bung Wawan adalah orang pertama yang menjadi sahabat saya di ibu kota ini. Lu juga merupakan sahabat gua yang pertama sejak gua pensiun. Ngomong-ngomong, apa yang telah mendorong Bung Wawan sampai bisa insaf? Saya jadi mulai goyah. Lu udah pernah bunuh orang? Gua baru sekali. Itu pun gua nggak sengaja. Sejak itu, hidup gue selalu dihantui rasa salah. Gue merasa hidup gue jadi resah. Saya rasa itu wajar, Bung. Kata kawan-kawan saya, pertama kali membunuh orang, memang ada semacam sensasi yang mengganggu pikiran kita. Tapi lama-lama itu akan lenyap. Bukan masalah itu. Soalnya gue udah melanggar pantangan dari babi gue. Terus terang, saat ini gue lagi bimbang. Mau menyerahkan diri ke polisi atau melarikan diri dari Jakarta. Gadis itu lari waktu ada suara sirine yang gue kira polisi. Gue panik. Dan gue... Anak pedagang emas itu. Kok lo tahu? Saya baca di koran. Ya. Siapa? Gue nih, temennya si Wawan. Wawan tidak ada di rumah. Ada titipan dari Bang Husin untuk disampaikan. Besok saja, kalau ada Mas Wawan.
bir, Bung. Belum konyek. Bagaimana? Kita langsung ke tempat kerja. Kita ke rumah dulu. Terus lu anterin gua ke kantor polisi. Maksud, Bung? Capek kita bersandiwara. Lu Daniel, NRP 83486201. Lu reserse. Gua tahu semua. Bung tahu, anak pedagang emas itu pacar saya. Tapi bukan karena itu saya selidiki, Bung. Sudah lama sebenarnya pertarungan dalam dada ini terjadi. Menyerahkan diri ke tangan polisi atau lari dari jejak hukum. Sekarang gue yakin inilah jalan yang terbaik. Gue mau tebus semua dosa-dosa gue. Terus terang, pengakuan Bung semalam membuat hati saya luruh. Memang, mula-mula tugas yang saya minta ini lebih bersifat dendam pribadi. Saya mau balas kematian calon istri saya. Ya, tapi kemudian saya juga berpikir bahwa semua yang telah terjadi adalah takdir. Jangan bikin gue jadi bimbang dong. Gue udah ikhlas untuk masuk penjara. Cuma gue minta tolong, kasih gue waktu untuk nemuin Suci. Saya percaya pada kejujuran Bung Wawan. Pertama kali kita mulai akrab, saya simpati pada Bung. Kalaupun nanti Bung Wawan dihukum, bukan karena dendam saya, tapi karena kesadaran Bung sendiri. Sebenarnya ada yang lebih penting. Dan inilah tugas berat yang saya pikul. Seperti Bung Wawan bilang sendiri, Bung sudah pensiun. Saya mau minta tolong atas nama... Jangan paksa gue jadi pengkhianat. Itu bukan watak gue. Gue udah terlalu banyak dosa. Mengkhianati kejahatan bukan dosa, Bung. Tapi mengkhianati janji, merendahkan harga diri. Gue udah janji akan tutup mulut sampai kapanpun. Saya duluan, Bang. Iya, ini sekalian Bu ya? Iya. Itu 250. Biar saja ya, Bang. Saya bukan. Sebentar saya dulu, Bang. Kesempatan untuk nebus dosa gue dengan cara lain. Gue mau balas mereka. Kejahatan hanya bisa selesai kalau dibasmi. Percayalah. Mereka sudah kapalan keluar masuk penjara, tapi tidak pernah berniat untuk jerah. Bang, tempenya di mana? Tempenya di mana? Bang, ini uangnya, Bang.
Masya Allah. Tunggu pinjam bentar. Mobil anda mau dibawa kemana? Mengejar kita pakai mobil pickup. Ambil jalan lain. Ini bang, Lagi gipe. Bang lewat. Bang brengsek. Bikin celaka orang sialan. Mana yang gua tadi? Kira-kira ya. Cepu. Silakan masuk, Taruna. 1002 perumahan baru dekat Tempang. Kijang yang kami buru mengalami 33L. Mereka hanya Projo. Kita hancurkan sarang mereka. Rudi, Komeng, dan kawan-kawannya terbunuh. Jeepnya terbalik. Mati kipe. Baru saja pergi, Pak. Mana
Mana Husin? Baru saja pergi. Husin Tato! Keluar! Mana Husin? Mana Husin? Udah bunuh bini gua. Tidak ada. Dia baru saja keluar, Wan. Sungguh, Tante tidak bohong, Wan. Maika takut. Ma. Sudah. Mobilnya tidak ada. Mungkin ada tempat lain, Bung Wawan. Ma. Ya, sudah. Udah, kalian stop dulu kerjanya. Benar tuh si Rudi. 5 senjata kita lenyap. Rencana kita kan hanya memancing si Wawan supaya kemari. Kenapa pakai nyerang? Kawan-kawan kita mati semua, Bos. Pusing 1 orang saja kagak becus. Loh, kalian semua siapa deh? Gua yakin si Wawan pasti kemari. Belakang, siapkan senjata. Pedong.
Ampun. Wan. Ampun, Wan. Wan. Jangan bunuh gua, Wan. Ingat persahabatan kita, Wan. Waktu lu masih kecil, gue sering nolongin lu, Wan. Ampun, Wan. Kasih kesempatan gue hidup. Wan. Wan, jangan. Wan. Jangan, Wan. Wan. Wan, jangan. Wan. Bini gua lu cincang seperti babi hutan. Wan, jangan, Wan. 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 Jangan dekat. Lu mau tangkap gua? Apa maksudmu? Bung sendiri janji mau menyerahkan diri. Enggak. Enggak pernah seorang residivis mau masuk penjara lagi. Satu yang belum pernah gua lakukan. Menembak seorang polisi. Daniel! Kenapa kamu lakukan ini, Bung? Hah? Gua nggak tahu lagi buat apa gua mesti hidup. Calon istri gua udah mati. Dia yang selalu ngajakin gua berhenti jadi bajingan. Kenapa mesti saya melakukannya, Wan? Supaya impas. Biar gua bisa lega.